saya Amira Mustianiswa. Bentar guys. Perkenalkan nama saya Amira. Perkenalkan nama saya Amira. Perkenalkan nama saya Amira Mustianiswa. Umur saya 21. Belum. Baru masih 20. 21-nya nanti ya guys, November. Terus rumah saya, alamat deh, jangan rumah ya. Alamat saya itu ada di Taman Kopassus. Saya lulusan dari nggak SMA dong, MA Asaada. Asaada itu kalau kalian tahu tuh di Petir guys, di Petir. Terus habis asal sekolah, terus saya tuh masuk masuk UIN itu tahun 2021 ya guys. Saya tuh gap year. Harusnya saya tuh 2020, tapi saya gap year. Udah ya gitulah. Nah, guys, saya tuh di sini mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah. Terus saya tuh sekarang semester 5 dari kelas 5D, BKI 5D. Nah, ini tuh adalah tugas pertama di semester 5 yang saya buat, guys. Jadi kemarin tuh hari Rabu saya tuh masuk MK pilihan. Sebenarnya ya guys, saya tuh masuk milih MK ini tuh karena kan ya, MK pilihan itu ada 3. Yang pertama retorika dakwah, terus yang kedua ada entrepreneurship, terus yang ketiga itu ada teknik produksi film. Nah, saya itu nggak kebagian tuh di entrepreneurship karena ya saya kurang gercep lah daripada teman-teman saya yang lain gitu kan. Terus akhirnya saya tuh nggak mau juga ya milih yang retorika dakwah itu. Ya nggak ada alasan sih, kayak saya nggak mau aja gitu. Terus akhirnya saya memilih lah teknik produksi film, yang sebenarnya saya tuh orangnya nggak bisa. Dan kenapa saya nggak mau milih MK ini tapi ujung-ujungnya harus memilih MK teknik produksi film ini ya karena saya tuh nggak bisa ngedit, nggak bisa, pokoknya saya tuh awam banget deh tentang perfilman gitu guys ya. Pokoknya tentang pembuatan video atau apa gitu, tentang poster saya tuh nggak terlalu ngerti gitu. Kecuali misalkan saya bikin video jeduk-jeduk di Capcut, nah itu saya ngerti karena tinggal masukin foto gitu kan. Nah, akhirnya ya udah deh, mungkin ini jalan saya buat belajar supaya saya bisa mengerti gitu ya, mengerti bagaimana teknik produksi film. Oke, jadi video ini saya buat untuk mata kuliah teknik produksi film, yaitu dosennya adalah Bapak Adi. Nah, Bapak Adi itu sebenarnya pas saya pertama melihat beliau masuk ke kelas beliau itu kayak, wah, dosennya kayak first impression saya tuh ngelihat Pak Adi kayak sepertinya sedikit serius tapi masih oke lah. Maksudnya oke lah itu kayak masih bisa diajak chill gitu. Nah, setelah itu kan masuk kan MK-nya Bapak ini, Bapak Adi. Nah, di situ beliau perkenalan, namanya adalah Bapak Adi Kusuma. Nah, Bapak Adi ini tuh berasal dari Pandeglang. Sebenarnya kemarin tuh beliau sempat menceritakan di mana beliau sekolah atau kuliah gitu sampai akhirnya menjadi dosen UIN Banten. Nah, saya tuh inget sedikit gitu ya kenapa beliau bisa jadi dosen, karena katanya waktu itu beliau tuh kayak dikasih tahu kalau misalkan ada pendaftaran jadi dosen di UIN Banten. Akhirnya beliau coba-coba dan beliau tuh sebenarnya katanya kayak gak yakin gitu masuk atau enggak jadi dosen di UIN Banten, karena kata beliau
skornya beliau tuh cuman 300 guys, tapi kayaknya 300 juga itu gede ya guys ya. Kalau saya yang masuk belum tentu 300. Udah gitu ya, saya ingetnya itu doang sih. Pokoknya beliau tuh, saya tuh waktu beliau menceritakan sedikit tentang pengalamannya tuh kayak terpesona gitu dengan cara public speakingnya. Oh iya, beliau juga tuh aktif di dunia peradioan guys, kalau nggak salah ya, seingat saya guys gitu. Jadi pas beliau bilang saya aktif di dunia radio kayak gitu tuh, oh ya nggak heran sih, karena beliau udah biasa ngomong gitu di stasiun radio gitu kan. Nah, yang dibahas dalam pertemuan kemarin, beliau tuh membahas ya RPS-nya itu ya, pertemuan pertama seperti dosen-dosen yang lain membahas RPS, terus kayak peraturan perkuliahan segala gitu kan. Nah, sebenarnya peraturan perkuliahannya emang nggak jauh beda sama dosen-dosen yang lain. Cuman Bapak Adi ini punya 2 poin dalam mengikuti 2 poin keberhasilan dalam menjalani mata kuliah produksi film ini kan. Yang pertama itu kita tuh poin pertama itu yaitu absensi. Jadi beliau itu sangat menekankan absensi, karena absensinya itu hampir 75%. Nah, di situ ya. Jadi kalau misalkan kita ada 16 pertemuan. Terus kita tuh istilahnya mah punya 3 kali kesempatan gitu tuh untuk tidak mengikuti mata kuliah tersebut. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa mengikuti mata kuliah itu karena alasan sakit dan bisa dibuktikan dengan surat izin dari dokter atau keterangan dari dokter, itu tidak termasuk ke dalam 3 kesempatan itu. Tapi kalau misalkan izinnya sakit dan tidak disertai surat itu, kita 3 kesempatan itu jadi berkurang, tinggal 2 gitu guys. Jadi kalau misalkan kita dalam pertemuan itu 4 kali gitu ya tidak mengikuti kelasnya Pak Adi atau mata kuliah produksi film itu kita bisa TL guys. Nah gitu. Terus yang kedua itu guys, yang kedua itu adalah pembuatan video ini yang beliau namakan learning journal atau catatan pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya learning journal kan berisi tentang kayak pembahasan-pembahasan yang terjadi di kelas kemarin kan guys. Jadi kita buat video, kita menyimpulkan apa yang disampaikan dosen tersebut gitu. Oh iya, learning journalnya itu durasinya minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Nah, sebenarnya Pak Adi itu kayak membebaskan mahasiswanya gitu ya untuk membuat video sekreatif mungkin gitu kan. Kayak yang penting videonya mau kreatif, mau ada gambar-gambar apanya juga beliau membebaskan gitu, memberi ruang kepada kita untuk mengkreasikannya. Tapi di sini kan saya benar-benar awam, jadi saya benar-benar ngebuat video yang sesimpel ini guys. Jadi gitu aja ya guys dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.